Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan berbagi resep sayur menu lebaran, pendamping ketupat dan lontong. Kuahnya sedap banget, gurih dan kental, yaitu opor ayam lebaran. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Bagian ayam yang saya gunakan ini campur, ada paha, ada sayap, dan juga ceker. Teman-teman juga bisa menggunakannya yang bagian dada saja, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Mau menggunakan ayam kampung juga boleh, tidak harus ayam broiler. Untuk ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu sebentar. Di sini sudah saya siapkan air dan juga sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam semuanya. Rebusnya sebentar saja, tujuannya untuk menghilangkan kotoran ya. Seperti ini yang warnanya putih-putih itu, kotorannya sudah keluar. Kemudian matikan kompornya, selanjutnya kita angkat dan tiriskan ayamnya. Bahan selanjutnya ada 400 ml santan kental, 400 ml santan encer. Selanjutnya untuk bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar butiran, kemudian sepucuk sendok teh jinten, setengah sendok teh merica, 2 butir kemiri, setengah ruas kunyit. Semuanya ini sebelumnya sudah saya sangrai terlebih dahulu menjadi satu seperti ini. Bawang putih dan bawang merahnya kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus cobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, setengah ruas jahe, setengah ruas lengkuas, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk lengkuas, jahe, dan juga serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan serai. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita rebus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita tumis ayam bersama bumbunya supaya rasanya lebih gurih. Setelah kita tumis ayam dan bumbu, baru kita masukkan santan encernya terlebih dahulu. Cobeknya saya koretin menggunakan santan, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masak sampai kuahnya ini menyusut dan ayamnya empuk. Jangan lupa ditutup ya teman-teman. Gunakan api sedang saja. Oke, seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut, ayamnya juga sudah empuk. Boleh juga sebelumnya dicek ya menggunakan garpu seperti ini, apakah ayamnya sudah empuk. Setelah ayamnya empuk, kuahnya menyusut, baru kemudian kita masukkan santan kentalnya.
Masak opor ayam dengan cara seperti ini akan menghasilkan kuahnya yang kental dan bumbunya meresap ke dalam ayam. Mangkok bekas santannya saya koretin lagi ya teman-teman, eman-eman masih ada santan yang menempel. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai nanti sayur opornya matang, kuahnya mendidih supaya santannya tidak pecah. Oke teman-teman, seperti ini ya, kuahnya sudah meletup-letup. Ini tandanya opor ayam sudah matang. Langsung saja kita matikan kompornya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini supaya santannya tidak pecah, menghasilkan kuah yang kental. Dan inilah hasilnya, opor ayam sudah matang, bumbunya meresap. Langsung saja kita pindahkan di mangkok saji. Jangan lupa sebelum disajikan taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Opor ayam lebaran siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam kampung, rasanya enak banget. Membuatnya sangat mudah, yaitu ayam kampung bumbu rujak. Untuk membuat ayam kampung bumbu rujak, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Saya gunakan setengah ekor ayam kampung. Kebetulan ini ayamnya ukuran agak besar ya teman-teman, jadi saya gunakan setengah ekor saja. Untuk ayamnya ini sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian dan juga sudah saya cuci bersih. Oke, ayamnya kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada 12 buah bawang merah, 7 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, setengah ruas kunyit, 12 buah cabai merah keriting, 15 buah cabai rawit. Untuk cabai rawit dan cabai merah keritingnya ini sebelumnya sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, langsung saja kita tuangkan di chopper. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran. Seperti ini ya teman-teman, untuk bumbunya yang sudah kita haluskan tadi sudah benar-benar halus. Kita lanjut ke bahan pelengkapnya. Ada 1 bungkus santan instan, 3 lembar daun jeruk, 20 gram gula merah, 1 iris lengkuas, 1 batang daun serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek seperti ini ya. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan teflon. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Masukkan semuanya ya. Kita panggang terlebih dahulu ayamnya. Kalau teman-teman tidak ada teflon, boleh menggunakan panggangan lainnya ya. Boleh juga ayamnya digoreng ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Tapi menurutku lebih enak dipanggang seperti ini, nanti aromanya itu ada kayak aroma bakarannya. Hasilnya nanti juga ayamnya itu akan cepat empuk ya teman-teman. Masaknya jadi cepat. Oke, sudah cukup kita memanggang ayamnya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, daun jeruk dan juga lengkuas. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah dipanggang tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan tumis lagi sebentar. Oke, setelah ditumis sebentar, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Masukkan gula merah, 1
Santan instan, ini saya gunakan sepertiganya saja. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya kita tutup dan masak hingga ayamnya matang atau empuk, bumbunya mengental dan meresap. Untuk memasaknya ini gunakan api sedang saja, cenderung kecil. Jangan lupa sesekali diaduk ya, supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah empuk dan bumbunya juga sudah mulai mengental. Jangan lupa koreksi rasanya ya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena rasanya masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Dan ini hasilnya, ayam kampung bumbu rujak sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Ayam kampung bumbu rujak siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam, cocok sekali untuk dijadikan inspirasi sajian menu lebaran. Resep ini paling cocok dan paling nikmat dengan lontong. Untuk saya itu rendang ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Untuk ayamnya ini bagian campur ya teman-teman, ada paha, ada sayap, ada bagian dada. Teman-teman juga bisa menggunakan yang bagian dada saja ataupun paha, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Bisa juga menggunakan ayam kampung, tidak harus ayam broiler. Ayamnya sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya potong-potong. Potongnya agak besar-besar. Kemudian kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 250 ml santan kental dan 300 ml santan encer. Untuk bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting. Teman-teman bisa menggunakan cabai merah besar juga ya, sesuaikan saja yang ada. Karena saya adanya cabai merah keriting, jadi saya gunakan cabai merah keriting saja. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya untuk bahan bumbu lainnya ada gula merah 7 gram, 2 butir kemiri, sedikit pala, setengah sendok teh ketumbar butiran. Selanjutnya semua bahan bumbunya akan saya blender. Kita masukkan semuanya ke dalam blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus blender. Dan ini hasil bumbunya sudah halus. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, setengah ruas jahe, lengkuas. Bumbu tambahannya ada 1 saset bumbu rendang instan merek ini ya, karena saya tidak menggunakan kayu manis ataupun kapulaga, kemudian cengkeh, jadi cukup menggunakan bumbu racik Indofood ini saja, sudah cukup. Hasilnya insya Allah enak banget. Untuk serai, jahe, dan lengkuasnya kita geprek saja seperti ini ya. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Jangan lupa nyalakan kompornya. Kemudian kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi tanpa minyak ya teman-teman, karena kita akan mengurangi kadar airnya terlebih dahulu, baru nanti kita tambahkan minyak. Selanjutnya kita osreng-osreng sampai bumbunya kering, kadar airnya hilang.
Oke, jadi seperti ini, kadar airnya sudah berkurang, bumbunya sudah mulai kering, baru kita tambahkan minyak secukupnya. Kemudian masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe, dan serai. Tumis kembali bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Kita masukkan santan encernya terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya berkurang atau menyusut. Karena kita menggunakan ayam broiler, jadi kita masak santannya seperti ini dulu ya teman-teman, sampai menyusut supaya ayamnya tidak kematangan, nanti hasilnya hancur. Kalau teman-teman menggunakan ayam kampung, bisa dimasukkan bareng santan encer. Tambahkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut, baru kemudian kita masukkan ayam. Semuanya kita masukkan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Masak ayamnya sampai kuahnya menyusut. Baru kemudian nanti kita masukkan santan kentalnya. Masak rendang ayam ini lumayan agak lama ya teman-teman. Oke, kuahnya sudah menyusut, baru kemudian kita masukkan santan kentalnya. Masukkan gula merahnya dan juga bumbu rendang instan. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak rendang ayamnya ini sampai kuahnya menyusut, bumbu mengental dan meresap. Jangan lupa sering-sering diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Oke, rendang ayamnya ini sudah mulai menyusut kuahnya ya, minyaknya juga sudah keluar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Rendang ayam sudah matang, bumbunya mengental, meresap. Kemudian kita buangi bumbu pelengkapnya ya, ada daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Kemudian kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Rendang ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak rica-rica ayam, rasanya pedas, manis, gurih, pokoknya lezat banget. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 800 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong seperti ini ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya biar lebih mantap rasanya. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus menggunakan ayam kampung. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Bawang putihnya juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Selanjutnya ada 7 butir kemiri dan 3 sendok teh merica butiran, atau teman-teman bisa menggunakan lada bubuk ya, tidak harus yang butiran, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian seperempat cabai rawit biasa, ini sebelumnya saya kukus terlebih dahulu ya. Kalau di Blora itu menggunakan cabai yang seperti ini ya teman-teman, tidak menggunakan cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya blender saja. Kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bumbu irisnya, ada bawang merah, iris tipis-tipis saja seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 10 gram gula merah,
1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 batang serai. Kemudian untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja. Kemudian serainya kita tali seperti ini atau mau dipotong-potong juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, sekarang mari kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan atau wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian masukkan irisan bawang merah. Aduk-aduk dan goreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, daun salam, daun jeruk dan juga jahe. Kemudian tumis kembali. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya dan bumbunya itu menggumpal. Langsung saja masukkan potongan ayam. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman, agar rasanya itu lebih mantap. Kemudian tutup. Kita ungkep sebentar. Oke, setelah kita ungkep baru kemudian beri air secukupnya. Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, jadi saya tambahkan air itu agak banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan ayam broiler, airnya secukupnya saja ya. Kemudian masukkan gula merah, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita tutup kembali ya. Lalu masak sampai matang. Jangan lupa sesekali kita aduk agar yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah airnya menyusut, ayamnya sudah empuk, kita tambahkan 4 sendok teh kecap manis, atau kalau teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambah ya kecapnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kembali sampai matang dan rasanya pas, kecapnya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang manis, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ayam sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja matikan kompornya dan kita pindah di mangkok saji. Rasanya pedas, manis, gurih, pokoknya enak banget. Pecinta pedas silahkan dicoba, insya Allah tidak akan kecewa menggunakan resep ini. Hari ini saya memasak olahan ayam, rasanya sangat lezat, pedas, manis, gurih, pokoknya enak banget, yaitu ayam kecap pedas manis. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler. Bagian ayam yang saya gunakan campur ya teman-teman, ada bagian dada, paha, ceket, dan sayap. Kemudian ayamnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Ini ayamnya sebelumnya sudah saya cuci bersih ya, tinggal memotongnya saja. Untuk memotong ayamnya ini sesuaikan selera teman-teman saja, mau agak besar atau mau kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita akan merebus ayamnya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Tujuannya ayamnya direbus terlebih dahulu untuk membuang kotorannya dan juga mengurangi bau amis ya. Rebus ayam selama kurang lebih 10 menit. Oke, seperti ini ya, sudah 10 menit. Selanjutnya boleh kita angkat dan tiriskan ayamnya.
Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, 2 butir kemiri, sedikit kunyit. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuang di blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada setengah ruas jahe, 1 batang serai. Jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi tepung terigu secukupnya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Kemudian masukkan ayam yang telah kita rebus tadi. Goreng ayam sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ayamnya sudah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, jahe dan serai. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya harum. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah matang, minyaknya sudah keluar dan aromanya harum. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh lada bubuk, 10 gram gula merah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan ratakan. Tambahkan 3 sendok teh kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap ke dalam ayam. Jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, ayam kecap pedas manis sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja matikan kompornya dan pindah di piring saji. Sebelum disajikan, taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Ayam kecap pedas manis siap untuk disajikan.
Oke, itulah tadi resep ayam kecap pedas manis ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.